Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di sini dalam kebaktian ibadah pertengahan minggu Rabu malam Gereja Pentekoste Sakramat Pulo secara online, dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat PTM Sakramat Pulo, juga tamu-tamu kami yang lain yang bergabung menyaksikan kebaktian ini. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam situasi pandemik yang belum berakhir ini. Kita ucapkan panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita mengundang kehadiran daripada Roh Kudus untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai kebaktian kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion edisi lama halaman 5, Sembahlah Allah. Untuk melayangkan doa buka, kami mengundang kesediaan dari Ibu Mary Siombi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami, telah menjaga kami sepanjang satu hari kami boleh beraktivitas dengan baik hingga sampai malam hari ini. Di malam hari ini kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan melalui Pendeta Zai. Biarlah kiranya Tuhan urapi Pendeta Zai agar setiap firman yang akan dikeluarkan dari mulut hamba Tuhan, bolehlah itu menjadi berkat buat kami sehingga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, memberkati orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, orang yang mengasihi kami, bahkan orang yang membenci kami sekalipun. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semua. Semoga di malam permintaan doa ini kita semua sehat-sehat. Dan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menolong kami lebih dekat kepada Tuhan, menguatkan kami menghadapi hari-hari yang begitu besar, begitu dahsyat, dan banyak persoalan di waktu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
ada satu sukacita bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena kita diberikan satu tanggung jawab. Saya melihat begini, sejak saya berada di bangku sekolah waktu SD, sukacita yang besar bagi saya bila mana ada guru memberikan kepada saya satu tugas, menyuruh saya untuk melakukan sesuatu. Itu adalah satu kebanggaan tersendiri. Berarti saya dipercaya, mereka sayangi. Dan itu saya rasakan, saudaraku. Sampai di kuliah, bila mana ada dosen memberikan kepercayaan tugas, itu berarti dia tahu bahwa saya boleh melakukannya atau mau melakukannya. Nah, sekarang ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberikan tugas oleh Tuhan. Dan itu harus menjadi sukacita bila mana kita terima, saudara. Bukan justru menjadi beban. Kalau kita membiasakan diri menerima tugas, tanggung jawab, itu berarti kita adalah seorang yang berarti di mata Tuhan. Semua dituntut untuk melakukan penginjilan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 14 firman Tuhan katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Injil ini harus sampai ke seluruh dunia. Tuhan mau menggunakan semua untuk dapat terlibat di dalam penginjilan. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 477, semua orang yang menerima hidup Kristus, ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Sekali lagi, semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku Yesus adalah penebus kita, juru selamat kita, kita mempunyai satu tugas untuk bekerja melakukan penyelamatan sesama manusia. Dan untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan. Dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Makanya pada waktu kita mengadakan baptisan, saudara, ada pemeriksaan dan ingat salah satu butir di sana. Apakah engkau rindu mau menyampaikan pekabaran tentang Yesus dan kedatangannya yang kedua kali? Apakah Anda rindu untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kita katakan, iya, saya mau. Puji Tuhan, saudara. Persoalannya sekarang, apakah kita sudah melaksanakannya, sudah melakukannya? Dikatakan begini, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Wahyu 22 ayat 17. Dan setiap orang yang mendengarkan harus mengulangi undangan itu. Apapun jabatan seseorang dalam kehidupan, minatnya yang utama ialah menarik jiwa bagi Kristus. Saudara yang kasih, kalau saya baca ini, saya semakin semangat. Karena saya tidak bekerja sendirian. Saudara tidak bekerja sendirian di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah kita, Bapa kita, saudara dan saya adalah mitra kerja
Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kependetaan tidak bergantung kepada tugas berkhotbah saja. Hamba-hamba Allah memberi kelegaan kepada orang sakit, menderita, yang berkekurangan, mengucapkan kata-kata penghiburan kepada yang putus asa dan yang lemah imannya. Dan Kristus menghendaki agar hamba-hambanya melayani jiwa-jiwa yang sakit karena dosa. Itulah sebabnya salah satu kata dari gembala itu adalah memelihara, memberi makan, menjaga, merawat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya tidak mudah tugas penggembalaan. Kami ini sebagai gembala tidak mudah, saudara. Ya, kita rasakan, apalagi kalau kita dengan anggota jemaat yang cukup banyak. Berapa waktu istirahat kita? Tapi itu tidak menjadi soal, saudaraku. Itu menjadi sukacita bila mana kita melihat umat-umat Tuhan diberkati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai murid kita harus memulai pekerjaan ini di tempat di mana kita berada, di dalam keluarga diri kita sendiri. Ada orang kafir di pintu kita sendiri. Dikatakan di sini, biarlah kita melakukan dengan setia pekerjaan yang paling dekat. Gak usah pergi jauh-jauh dulu. Biarlah usaha kita diperluas sejauh tangan Allah memimpin jalan. Jika dilakukan dengan iman dan kerajinan, maka apa dikatakan? Pekerjaan yang kita lakukan itu akan dirasakan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang kasih, kadangkala kita bekerja di sini, tetapi gaungnya ada di luar sana. Jauh. Saya rasakan, saudara. Ada beberapa orang yang kita ajar di dekat kita. Tidak kita tuai di tempat ini. Tapi saya senang oleh karena satu saat dia menghubungi saya. Bahkan pernah hari Sabat saya sedang ada di mimbar. Telepon saya berdering. Saya lihat dari seseorang, saya bahkan hampir lupa nama itu. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya sekarang sedang berada di tepi kolam baptisan. Saya mau dibaptis saat ini. Doakan saya. Wow, saudara-saudara. Ada pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Mungkin hari yang lalu, mungkin tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi gaungnya sampai ke ujung dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu. Kita tidak tahu. Sebenarnya apa yang kita perbuat ada wujudnya, ada hasilnya, baik itu buruk atau itu benar. Oleh sebab itu, mari kita buat yang terbaik. Dan dikatakan di sini Allah sering menggunakan alat yang paling sederhana untuk mencapai hal-hal yang besar. Jadi jangan katakan, oh saya tidak tahu apa-apa pendeta. Saudara yang kasih, Tuhan mau gunakan kita sebagaimana kita ada. Tongkat yang kering di tangan Musa Tuhan pakai untuk memimpin umat yang besar itu. Ali-ali yang berisikan batu yang dari sungai itu dipakai oleh Daud mengalahkan Goliat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak cara yang boleh digunakan oleh Tuhan melalui saudara dan saya. Jangan pernah melihat orang lain menjadi ukuran. Karena Tuhan mau menggunakan alat yang sederhana untuk mencapai hal yang terbesar. Dan dikatakan di sini adalah rencana Allah bahwa setiap bagian dari pekerjaannya
bergantung kepada setiap bagian yang lain, seperti sebuah roda di dalam sebuah roda, semuanya bekerja dalam keserasian. Ini sama contohnya seperti roda mobil, ada 4 atau 6, bahkan banyak. Kalau itu tidak berjalan bersama-sama, maka tidak maksimal akan perjalanan itu. Bila mana kita masing-masing berada di posisi kita, melakukan tugas kita, maka pekerjaan ini akan berhasil begitu luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan yang paling hina sekalipun, jika digerakkan oleh Roh Kudus, akan memetik tali yang tidak kelihatan, yang getarannya berbunyi sampai ke ujung bumi. Dan ini akan membuat lagu sepanjang masa kekekalan. Wow, saudara-saudara. Bila mana suara yang biasa kita dengar hari Sabat atau kapan saja diadakan baptisan. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu, Yesus. Suara itu menggema, saudaraku, sampai zaman kekekalan. Kehadiranmu di tengah-tengah air, waktu engkau datang menyaksikan imanmu, itu akan sampai ke dalam kerajaan sorga. Engkau bertemu dengan Dia yang telah mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih, karunia Roh dijanjikan kepada setiap orang yang percaya menurut keperluannya bagi pekerjaan Tuhan. Jadi enggak usah ragu-ragu, saudaraku. Itulah yang Tuhan janjikan. Makanya satu jaminan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, karena ini berlaku sepanjang kekekalan, yang disebutkan di dalam Matius pasal 28. Ayat yang sederhana yang sering kita dengarkan. Tapi saudaraku, mari kita imani ayat ini kembali. Firman ini yang berbunyi demikian. Matius 28 ayat 20 bagian terakhir. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kasih, Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Tidak ada yang Dia tidak rasakan. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 480 firman Tuhan katakan, bila roh-roh jahat mengoyakkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, Ia merasakan sengsara itu. Dan Ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang sama seperti ketika Ia berada di dunia secara pribadi. Dan sekarang hamba-hamba Kristus ada wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjanya, dan Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaran mereka. Saudaraku yang kasih, mari kita gunakan kesempatan ini. Ini bukan mujizat murahan, ini bukan sekedar mengadakan pertunjukan, tidak saudara-saudara. Ini adalah sungguh-sungguh kuasa dari Tuhan. Dan saya secara pribadi saya rasakan, saudaraku, ada banyak peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman di mana Tuhan bekerja bila mana kita sungguh-sungguh datang berdoa kepadanya. Saudaraku yang kasih, Yohanes 5 ayat 14. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudaraku yang kasih, bila mana kita sudah datang kepada Tuhan, mengadakan rekonsiliasi, mari kita pegang janji itu dan jangan mengingkarinya. Bila mana kita mengulangi kesalahan, bila mana kita jatuh kembali, inilah firman Tuhan katakan tadi, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Yohanes 5 ayat 14. Dan Keluaran 15 ayat 26 firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, katanya, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Bukankah ini menjadi satu kekuatan penghiburan bagi kita, saudara? Mari kita menginjil. Mari kita kabarkan pekabaran ini. Janjimu di depan manusia, di depan Tuhan. Aku mau, aku rindu menyampaikan kabar Injil kepada dunia. Lakukan, saudara. Maka pada waktu Yesus datang, Dia akan membawa kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Namun, terakhir, jika kita lalai menggabungkan diri dalam hubungan ilahi dengan Kristus, aliran tenaga yang memberi hidup itu tidak dapat lagi mengalir dengan limpahnya dari kita kepada orang banyak. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa sering terjadi kita bertanya, kenapa kita tidak ada kuasa? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Firman Tuhan katakan begini, ada tempat di mana juru selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak perbuatan ajaib karena sifat kurang percaya di pihak mereka. Jadi jangan salahkan Tuhan. Mungkin perlu kita bertanya, apakah kita sudah percaya atau tidak. Saudara-saudaraku yang kasih, oleh sebab itu, pada malam hari ini saya rindu, marilah kita pergi mengajar kepada segala bangsa. Agar Tuhan memimpin dan menolong kita, kita akan merasakan satu sukacita bekerja untuk Tuhan. Inilah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa dan menyampaikan nanti permohonan kita pada saat saya berdoa. Kita bertelut bersama-sama. Bapa di sorga, pencipta langit, bumi dan segala isinya, saat ini kami datang kepadamu memuji Engkau. Anak-anak-Mu dari berbagai tempat datang sujud, kiranya Engkau sendengkan telinga. Bapa, kami adalah manusia berdosa, kami lemah, kami sering tergelincir di dalam kebodohan kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan mengaku kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, agar kami layak menerima berkat. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang siap memberikan pertolongan. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha tangan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Di zaman akhir ini Bapa, berikan kami kuasa agar kami boleh Engkau gunakan sebagai alat-Mu. Biarlah seperti firman yang barusan kami dengarkan malam hari ini, kami boleh terlibat semua di dalam pelayanan dengan senang hati, dengan sukacita menyampaikan pekabaran kepada orang lain. Tolong kami ya Bapa, agar kami berkuasa menyampaikan firman-Mu. Bila mana ada permohonan lainnya Bapa dari anak-anak-Mu, Tuhan, dengarkanlah mereka.
Terima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah malam hari. Biarlah firman ini dapat mengambil tempat di hati kami, agar kami menyadari tugas kami masing-masing sebagai orang yang sudah ditebus, harus pergi untuk membagikan firman-Mu, kabar baik kepada orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Ajari kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami boleh berdoa kepadamu. Jawablah kami ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Baik, untuk menutup perbaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 10 berjudul Kami Datang Padamu. Sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Pendeta Emerson Zai. Biarlah apa yang telah kami dengarkan itu boleh menguatkan kami untuk lebih dekat padamu. Tuhan, pimpin kami di sepanjang setengah minggu bekerja ke depan hingga nanti tiba pada saatnya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan berikan kami kesehatan juga selalu ya Bapa, terlebih dalam era pandemi corona ini, agar kiranya Kau berikan kami kekuatan tubuh yang baik ya Bapa. Juga Kau jamah hati orang yang telah mendengar akan pekabaran ini, agar kiranya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mengenal, dan mereka boleh lebih dekat padamu ya Bapa. Juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin mereka sedang sakit, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, Engkaulah tabib segala tabib. Biarlah mereka boleh bersuka cita kesembuhan mereka dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan hamba-Mu Pendeta Emerson Zai dalam pelayanannya, juga seluruh gereja jemaat di gereja Baptis Keramat Mulpul ini. Berkati kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami banyak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami dalam syukur. Amin. Puji Tuhan, perbaktian kita telah selesai, dan sekiranya biarlah perbaktian yang singkat ini boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami di sini mengingatkan kembali bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang rindu untuk berbagi akan berkat, boleh mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Dan mengingatkan kembali juga, jangan lupa akan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu menyanyi dalam hati. Terima kasih, puji Tuhan.